Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan tercurah kepada kita dan kelak kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan ulangi penjelasan kita pada hari yang lalu. Setelah kita selesai membahas tentang rukun Islam, kita akan membahas tentang rukun iman, yang mana anak-anakku, agama Islam ini terdiri dari 3 pokok. Anak-anakku, agama Islam ini terdiri dari 3 pokok. Pokok yang pertama adalah keimanan. Pokok yang pertama keimanan, keyakinan di dalam hati. Keyakinan bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang Allah utus untuk membawa risalah, untuk mengajarkan kepada manusia tujuan hidup, membawa kepada kita Al-Quran sebagai pedoman tata cara kita hidup di dunia dan bagaimana untuk kita bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian kita juga beriman kepada setiap yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara-perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu apa? Perkara yang tidak bisa diketahui dengan panca indera, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dirasa oleh lidah, tidak bisa disentuh oleh tangan, oleh kulit, tidak bisa didengar, apalagi panca indera, tidak bisa dicium. Nah, percaya dengan hal-hal gaib ini merupakan dasar keimanan. Dasar keimanan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lihat ayat ini. Ketika Allah berbicara tentang keimanan, itu selalu dibarengi dengan amal soleh. Selalu dibarengi dengan amal soleh. Kenapa? Karena keimanan itu ada di dalam hati, tidak bisa manfaatnya dirasakan oleh orang kecuali setelah membuktikan keimanannya dengan aksi. Keimanan tidak dapat dirasakan oleh orang manfaatnya kecuali setelah keimanan tersebut dibuktikan dengan aksi. Makanya setiap Allah berbicara tentang iman, alladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dengan beramal soleh. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib kemudian membuktikan keimanannya dengan apa? Dengan amal soleh. Nah, amal soleh inilah intisarinya adalah rukun Islam. Jadi keimanan tidak sempurna tanpa dibarengi dengan
amal soleh. Tidak ada gunanya keimanan ketika tidak dibarengi dengan amal soleh. Nah, amal soleh ini adalah rukun Islam. Semua daripada rukun Islam bisa disaksikan oleh orang lain. Syahadat bisa didengar, sholat bisa dilihat, apalagi puasa bisa disaksikan, zakat apalagi diterima oleh orang lain, haji apalagi kalau haji adat kita biasanya kalau orang haji yang nganterin satu kampung, betul nggak? Betul. Nah, amal soleh ini bisa disaksikan, yang menjadi pembuktian bahwasanya orang itu beriman atau tidak. Lihat sejauh apa dia mengamalkan rukun Islam. Kalau rukun Islamnya bagus, maka itu menjadi tanda keimanannya bagus. Karena orang ketika dia mengaku dia beriman kepada Allah, harusnya dia tunduk, dia mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan, termasuk sholat, termasuk puasa, termasuk zakat, termasuk pergi haji. Kalau dia tidak melakukan hal-hal tersebut, maka dipertanyakan keimanannya. Kamu beriman sama Allah, betul. Kamu menganggap Allah sebagai Tuhan, betul. Kamu percaya Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah, betul. Kamu percaya bahwa salat itu wajib, betul. Kamu nggak sholat, nah maka salah. Kenapa? Karena dari rentetan pertanyaan tadi, iman sama Allah, harusnya kalau iman sama Allah maka mengerjakan apa yang Allah perintahkan, maka melakukan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, tentang keimanan ini, iman itu dasarnya ada di dalam hati. Seseorang dianggap beriman ketika dia meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhannya di dalam hatinya, bahwasanya hal-hal yang gaib itu ada. Makanya kalau di kitab Aqidatul Awam kemarin kita sudah hafal bagaimana? Wa kullu ma ata bihir rasulu fahaqquhu taslim wal qabulu. Setiap apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul maka wajib untuk kita imani. Imanuna biyaumin akhirin wajib wa kulli ma ata bihi minal ajab. Meskipun hal yang dibawa oleh Nabi, hal yang dibawa oleh Rasul tidak dapat kita buktikan secara indrawi kita. Bisa nggak kita membuktikan adanya surga? Tidak bisa. Bisa nggak kita membuktikan adanya azab kubur? Tidak bisa. Nah, tapi karena yang membawa adalah Rasul yang datang dengan mukjizat, yang kita yakini bahwasanya itu datangnya dari Allah Tuhan kita, maka wajib untuk kita percayai. Dan percaya itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Dan orang dianggap percaya ketika dia meyakini hal-hal tersebut di dalam hatinya. Meskipun kemarin sudah kita jelaskan, meskipun secara zahirnya dia tidak mengungkapkan keislamannya, tidak memperlihatkan keislamannya. Kemarin sudah kita jelaskan kisah Ammar bin Yasir. Bapaknya Ammar siapa? Yasir. Istrinya Yasir siapa? Sumayyah. Siapa? Sumayyah. Jadi Ammar punya ayah namanya Yasir, Ammar punya ibu namanya Sumayyah. Dan Sumayyah ini adalah orang pertama kali meninggal dalam keadaan syahid di agama Islam. Sumayyah
ibu dari Ammar, merupakan orang yang mati syahid untuk pertama kali di dalam agama Islam. Kemarin sudah kita jelaskan. Jadi Ammar ini keluarga yang miskin. Keluarga yang miskin di zaman jahiliyah, zaman dimana yang kuat yang berkuasa, yang kuat fisiknya, yang kuat ekonominya, dia yang berkuasa. Kalau orang berkuasa maka dia bebas untuk sewenang-wenang kepada yang miskin. Bisa bebas sewenang-wenang dengan yang lemah. Maka ketika Ammar dan Sumayyah ini yang merupakan keluarga miskin, keluarga yang lemah ekonominya, ketika mengungkapkan keislamannya, maka ditentang oleh pembesar kafir Quraisy, disiksa, dipaksa untuk kembali ke agama nenek moyangnya. Bahkan penyiksaannya luar biasa dahsyat. Bahkan penyiksaannya luar biasa dahsyat. Sumayyah itu meninggalnya maaf-maaf, ditombak kemaluannya, dirobek sampai ke tenggorokan. Orang yang pertama kali mati syahid dalam Islam, Sumayyah. Suaminya juga seperti itu, disiksa sampai wafat dan meninggal dunia. Maka kemudian ketika anaknya Ammar ini, bisa kita bayangkan psikologisnya gimana. Ibunya disiksa sampai meninggal, ayahnya disiksa sampai meninggal, kemudian sekarang tiba waktunya Ammar. Wahai Ammar, lihat apa yang kita perlakukan kepada kedua orang tuamu. Apa yang kita lakukan kepada kedua orang tuamu bisa kita lakukan kepadamu saat ini, bahkan lebih dari itu. Maka kita kasih kamu opsi. Kamu mau nasibnya sama kayak orang tuamu, atau kamu mau kembali ke agama nenek moyang? Mana yang kamu pilih? Karena tadi Ammar tidak kuat menyaksikan bagaimana siksaan yang diterima oleh kedua orang tuanya, maka Ammar menyatakan dirinya keluar dari agama Islam. Akan tetapi keluarnya hanya lewat lisan, hanya lewat perbuatannya. Dalam hatinya yang paling dalam, dia masih mengimani bahwasanya Allah adalah Tuhannya, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul utusannya. Sampai-sampai kemudian karena Allah tahu keimanan yang dimiliki oleh Ammar, Allah turunkan ayat surat apa kemarin? Surat An-Nahl ayat, kita bacakan surat An-Nahl ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin ma syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Orang-orang yang kufur, kafir, murtad, keluar dari Islam setelah dia beriman, itu dapat siksa, dapat murka dari Allah di dunia sebelum di akhirat. Di dunia dia dapat kesulitan, ketidakbahagiaan, kesengsaraan, dan di akhirat walahum adzabun alim, dapat siksaan yang sangat pedih. Akan tetapi kemudian Allah berikan pengecualian, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali ada orang-orang yang dia terpaksa keluar dari agama Islam karena apa? Karena siksaan. Karena apa? Karena keadaan. Akan tetapi hatinya masih berada dalam keimanan. Maka orang tersebut masih dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kemudian ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Thalib sebenarnya dalam hatinya ia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Buktinya apa? Segala dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disupport, segala perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibantu. Nah, para ulama kemudian menjelaskan bahwasanya Abu Thalib tetap dalam kekafirannya untuk menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa memberikan jaminan atas nyawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Abu Thalib masih hidup, tidak ada satupun dari orang kafir Quraisy yang berani menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik. Kenapa? Karena mendapatkan jaminan dari pamannya, yang mana pamannya merupakan pemimpin dari orang kafir Quraisy, pemimpin daripada Bani Hashim. Makanya Abu Thalib tetap dalam kekafirannya. Karena apa? Kalau Abu Thalib kemudian memeluk agama Islam, legitimasinya berkurang, kekuatannya berkurang, sehingga nggak bisa lagi untuk memberikan jaminan atas nyawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sepeninggal Abu Thalib wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Mekah menuju kota Taif. Untuk apa? Untuk mencari perlindungan, mencari orang, mencari suku yang bisa menjamin nyawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa hukum bagi orang-orang yang kemudian beriman di dalam hati tapi tidak menzahirkan Islamnya, tidak menunjukkan keislamannya sebagaimana Yasir tersebut, sebagaimana Ammar dan sebagaimana Abu Thalib? Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam.